Mari silakan masuk Ibu. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi. Ibu siapa? Susi. Ibu Susi dan saya Bidanita. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu Bidan. Ibu saya tutup pintunya dulu. Oh iya Bu Bidan. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Bu Bidan, saya mau periksa hamil Bu Bidan. Oh ya Ibu, sebentar nanti saya periksa. Ibu, saya akan menyampaikan pengertian dari pengkajian risiko, yaitu upaya pencegahan proaktif sejak awal kehamilan, selama kehamilan, sampai menjelang persalinan yang dilakukan bersama-sama oleh tenaga kesehatan, bidan desa dengan ibu hamil, suami, keluarga, serta masyarakat. Kemudian Ibu, tujuan pengkajian risiko ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada semua ibu hamil, janin dan bayi baru lahir sebagai satu kesatuan. Tetapi perhatian khusus dan intensif diberikan kepada mereka yang mempunyai peluang terjadinya risiko yang lebih besar. Ibu, apa ada keluhan Ibu? Selama ini hanya mual-mual saja Bu Bidan. Hanya mual-mual saja. Iya. Baik Ibu, penyakit yang menyertai kehamilan ini yang pertama anemia, TB paru, diabetes mellitus, penyakit menular seksual, dan terkonfirmasi COVID-19. Komplikasi hamilnya yang pertama itu gemeli, letak lintang, dan letak sungsang. Ibu, bagaimana hubungan Ibu dengan suami? Apakah ini kehamilan yang diinginkan atau kekhawatiran atau kecemasan? Ini memang kehamilan yang diinginkan Bu Bidan karena ini anak pertama kami. Baik Ibu. Ibu, apakah hubungan Ibu dengan suaminya Ibu baik-baik saja dan ini merupakan kehamilan yang diinginkan atau kekhawatiran atau kecemasan? Ini hamil yang kedua saya Bu Bidan dan kami menginginkan kehamilan ini. Jadi baik Ibu, Ibu saya akan menanyakan sedikit tentang riwayat obstetri yang terdahulu. Ibu, usia kehamilan yang pertama berapa bulan Ibu? Waktu itu kata Bu Bidannya sekitar 2 bulan lebih. Sekitar 2 bulan Iya lebih. Bu Bidan. Ibu, berarti ini Ibu kehamilan yang kedua Ibu karena abortusnya 1 kali. Iya. Jumlah persalinannya Ibu? Belum ada Bu Bidan. Belum pernah ya. Iya. Berarti usia kehamilannya aterem atau praterem Ibu? Waktu itu baru 2 bulan Bu Bidan. Iya. Berarti jumlah reproduksinya juga belum ada. Belum Ya? ada ya. Ibu, jarak kelahiran dengan kehamilan ini Belum pernah melahirkan. belum pernah ya. Iya. Mungkin ada penyulit kehamilan yang biasa terjadi seperti hipertensi, perdarahan, kehamilan sungsang, kemudian kehamilan ganda, dan kematian janin. Yang hamil terdahulu tidak ada Bu Bidan. Tidak ada. Iya. Ada penyakit yang menyertai kehamilan seperti ginjal kronik, thalassemia, gangguan hati yang lain, malaria, asma, epilepsi, atau tindakan operasi atau pengobatan rutin, kemudian pernah transfusi darah dan trauma medis. Tidak ada Bu Bidan. Tidak ada Ibu. Ibu, saya akan menjelaskan klasifikasi dan risiko kehamilan normal. Yang pertama itu keadaan umum itu ibu baik biasanya ditandai dengan tekanan darahnya di bawah 140/90. Kemudian bertambahnya berat badan sesuai umur kehamilan itu minimalnya 8 kg selama kehamilan. Biasanya kenaikannya itu 1 kilo setiap bulan atau sesuai IMT ibu. Kemudian odem hanya pada ekstremitas dan
DSJ-nya itu 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya Ibu, gerakan janin ini dapat dirasakan setelah usia kehamilan 18 sampai 20 minggu hingga melahirkan, dan tidak ada kelainan riwayat obstetri. Ukuran uterusnya itu harus sesuai dengan usia kehamilan Ibu. Pemeriksaan fisik dan lab dalam batas normal. Ibu, ada juga ini klasifikasi risiko kehamilan dengan masalah khusus. Itu seperti masalah keluarga, masalah psikososial, KDRT, dan kebutuhan finansial. Ibu menentukan klasifikasi kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan untuk konsultasi dan atau kerjasama penanganannya. Yang pertama itu riwayat pada kehamilan sebelumnya, janin atau neonatus mati, kegugurannya itu biasa lebih dari 3 kali, atau berat badan bayinya di bawah 2.500 gram, atau juga berat badan bayinya di atas 4.500 gram. Kemudian terjadi hipertensi, pembedahan pada organ reproduksi. Yang kedua itu Ibu, kehamilan saat ini yaitu kehamilan ganda. Usia Ibu di bawah 16 tahun atau usia Ibu di atas 40 tahun, RH-nya negatif, dan hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes mellitus, malaria, HIV, sifilis, TBC, dan anemia berat. Kemudian Ibu alila 2 kg tiap bulan atau tidak sesuai IMT. TVU-nya itu tidak sesuai umur kehamilan. Penyakit infeksi saluran kencing, kemudian penyakit kelamin, malposisi dan malpresentasi, dan gangguan kejiwaan. Ibu menentukan klasifikasi kehamilan ini dengan kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan rujukan segera, seperti terjadi perdarahan, preeklamsi, eklamsi, ketuban pecah dini, gawat janin, atau kondisi kegawat daruratan lain yang mengancam ibu dan bayi. Kemudian Ibu menentukan tindak lanjut sesuai dengan kasus pertolongan di tenaga kesehatan. Yang pertama itu persalinan yang normal dan harus ditangani oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, ada yang masalah kesehatan harus konsultasi, kolaborasi, dan rujukan dari dokter. Dengan kegawatan daruratan segera rujuk ke fasilitas layanan kesehatan yang memadai, contohnya seperti di rumah sakit. Ibu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan saya tadi. Ibu, hasil pemeriksaan tadi, Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi dari hasil perabaan saya tadi, bayi Ibu terdapat 2. Berarti bayi Ibu kembar. Kemudian Ibu nanti Ibu bersalinnya harus di rumah sakit dan harus dibantu oleh dokter. Kemudian Ibu juga harus menjaga pola makanan dan istirahat yang cukup. Ibu bilang untuk sementara jelas Bu. Ibu, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada Bu Bidar, untuk sementara jelas. Baik Ibu, terima kasih. Kalau Ibu tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan melakukan pendokumentasian. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Ibu dan bayi Ibu